Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang rasio keuangan perusahaan. Sebelum ke pembahasan, kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Ena Sri Lisyana dengan NPM 101200022. Nama saya Tika Kartika Rahman dengan NPM 101200030. Nama saya Ajeng Reni Razmayanti dengan NPM 101200034. Nama saya Mira Purnama Rizky dengan NPM 101200046. Sebelumnya kami juga akan memberitahukan bahwa video ini ditujukan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Dr. R.C.R. SIPMM. Dalam rasio keuangan perusahaan terdiri dari rasio likuiditas yang akan dijelaskan oleh Ajeng, dan ada juga rasio profitabilitas yang akan dijelaskan oleh Tika Kartika, dan ada juga rasio solvabilitas yang akan dijelaskan oleh Meira, dan juga terakhir ada rasio aktivitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ena Sri Lisyana. Baik, pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Ajeng Reni dengan materi rasio likuiditas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mensiagakan kas atau aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dalam rangka memenuhi beragam liabilitas jangka pendek yang harus dipenuhi perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka dapat diinvestasikan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Adapun jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya yaitu yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktivitas lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Rumus quick ratio atau rasio cepat yaitu aset lancar dikurangi inventory atau inventaris dibagi kewajiban lancar. Ketiga, rasio kas atau cash ratio. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Rumus rasio kas yaitu kas ditambah bank dibagi utang lancar. Yang keempat, rasio perputaran kas. Menurut James O. Gill, rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus rasio perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Yang kelima, inventory to net worth capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumus dari inventory to net worth capital yaitu inventaris dibagi aset lancar ditambah liabilitas lancar. Baik, pembahasan kedua akan dijelaskan oleh saudari Tika Kartika dengan pembahasan rasio profitabilitas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang kedua yaitu materi mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuangan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkatan efektivitas manajemen suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada di dalam rasio profitabilitas antara lain yaitu yang pertama, profit margin on sales. Profit margin on sales merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.
Untuk margin laba kotor, kalian bisa menggunakan rumus profit margin on sales sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan per sales. Dan bisa juga untuk margin laba bersih dengan rumus profit margin on sales sama dengan earning after interest and tax per sales. Hasil pengembalian investasi merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau retur atas, merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya yaitu return on investment atau ROI sama dengan earning after interest and tax per total asset. Yang ketiga yang merupakan yang terakhir yaitu hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan DU-PON. Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan DU-PON. Hasil yang diperoleh antara lain seperti rumus dengan pendekatan. Rumusnya yaitu ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meira yang akan membahas tentang rasio solvabilitas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas diantaranya yang pertama ialah debt to asset ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dengan aktiva. Adapun rumusnya ialah total utang dibagi total aset. Yang kedua ialah debt to equity ratio. Debt to equity ratio ialah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari debt equity ratio ialah digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Rumusnya ialah total utang dibagi total ekuitas. Jenis rasio solvabilitas yang ketiga ialah long term debt to equity ratio. Ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yang rumusnya ialah utang jangka panjang dibagi ekuitas. Jenis rasio solvabilitas yang terakhir ialah time interest earned. Jenis rasio ini ialah jumlah kali perolehan bunga atau time interest earned, merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Time interest earned dirumuskan sebagai EBIT dibagi biaya bunga. Pembahasan terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ena Sri Luciana, yang akan membahas tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Kashmir tahun 2012, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam menggambarkan aktiva yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis rasio aktivitas, yang pertama yaitu perputaran piutang. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur berapa lama penagih piutang selama satu periode. Adapun rumus perputaran piutang yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua yaitu perputaran sediaan atau inventory turnover. Perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditahan dalam sediaan atau inventory. Ini berputar dalam satu periode. Adapun rumus untuk inventory turnover atau perputaran sediaan yaitu inventory turnover sama dengan harga pokok barang yang dijual dibagi sediaan. Jenis yang ketiga yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keaktivitasannya modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Adapun rumusnya yaitu working capital turnover sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Jenis yang keempat yaitu fixed asset turnover. Fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan
dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Adapun rumusnya yaitu fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Jenis terakhir dari rasio aktivitas yaitu total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dalam mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Berikut juga rumusnya yaitu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kami. Mohon dimaklum karena kami dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.